Assalamualaikum Pak Tun. Waalaikumsalam Bu Guru, sehat Bu? Ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Guru. Seperti yang Bapak telepon saya kemarin. Oh iya Ya, ya. itu Bapak menginginkan saya untuk mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan ya Pak. Iya betul betul Iya, betul. ya. Iya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilakukan itu apa Pak? Ya sebanyak sekali Bu. Yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan kami laksanakan suatu tentang pengurangan Bu Guru. Jadi iya tujuan yang pertama adalah agar anak itu memahami konsep pengurangan dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Kalau kita berikan contoh seperti batu kerikil, apa daun, apa itu daun-daunnya yang ada, pokoknya yang ada siapa bisa pakai kelereng, pensil, apa yang ada di murid yang pertama itu. Jadi yang ingin Bapak lakukan dalam tujuan pembelajarannya itu yaitu memahami konsep pengurangan betul, ya, Pak, ya. konsep Dan pengurangan. dilakukan yaitu dengan benda-benda konkret Dengan yang benda ada di yang ada di sekitar sekolah. Iya betul, Pak, ya. iya betul Seperti betul itu ya Pak ya. Iya betul. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Pak? Kemudian ada selain itu tujuannya Bu, selain dari yang pada itu ya, selain Ya. kita sebelum lari ya masih ada satu, karena bentuk pengurangan itu tidak hanya melalui benda, juga melalui soal-soal cerita itu ya. Yang kedua, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai ya, yang jelas pertama itu adalah pengetahuan anak dalam mengerjakan LKPD, terus secara tertulis itu agar anak itu paham betul secara pengetahuannya. Kemudian yang kedua secara keterampilannya agar mereka dapat melakukan pengurangan tidak hanya di sekolah, tapi di rumah dalam kegiatan sehari-harinya juga anak-anak itu biar ada terampil dalam kehidupan sehari-harinya. Itu. Jadi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah dari keterampilannya ya Pak ya. Terus lagi dari pengetahuan anak, yaitu pengetahuan itu berarti dia itu bisa menjawab soal yang ada di kelas itu ya. Iya betul pelaksanaan pembelajaran dan keterampilannya. Iya iya betul sekali, proses betul dimana sekali. anak itu dapat menerapkan dalam kehidupan. Oh iya iya begitu betul. ya Pak ya. Iya. Wah baru menarik sekali loh Pak. Iya. Nah itu strategi yang dipersiapkan oleh Bapak itu apa Pak? Strategi yang dipersiapkan seperti ya sedikit ada ceramah agar anak itu lebih pas, lebih mantap, lebih paham. Selain itu juga sediakan media seperti nonton video yang sudah saya tampilkan, kemudian diskusi kelompok. Jadi hasil yang ditonton anak sedikit banyak pun sudah paham, maka anak diberi tugas kelompok sama Pak gurunya. Ya alhamdulillah Bu sudah bisa semuanya Bu, walaupun tidak 100%. Ya, Pak, ya. Iya. Iya, jadi sekarang cuma perlu pengembangan lagi Iya, ya Pak perlu pengembangan untuk tingkat selanjutnya. Iya, untuk yang akan Bapak lakukan ini ya Pak ya. Jadi Iya. begitu ya Pak ya, ada ceramahnya, ada juga nonton video Iya, iya kelompok betul gitu betul ya, Pak, ya. betul Bu. Iya. Terus gini lagi ya Pak ya, ini Iya. yang ada lagi yang saya tanya. Oh, iya Pak, iya, monggo Bu. selain dari video tadi, adakah media lain yang akan Bapak terapkan gitu nanti Pak pada pembelajaran Bapak? Media lainnya seperti yang ada di sekitar lingkungan sekolah, seperti contohnya kelereng itu ya. Ya, kelihatan. Kemudian bisa pakai pensil atau potlot, benda-benda yang ada di sekitar Iya, lingkungan Pak. kelas, dan juga bisa menggunakan alat-alat lain lah yang tidak menyulitkan anak untuk mendapatkan itu. Itu Bu. Bagus sekali itu Pak. Mungkin nanti anak-anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya Pak, karena benda-benda yang sudah mereka Bu. yang sudah mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti dan tidak sulit permen, untuk ya, Pak. dicarinya. Betul sekali Pak. Wah ini saya nanti akan sangat
enak sekali ya untuk menyimak Bapak, Bapak dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ya seperti itu ya Pak ya. Terus lagi Pak, ada satu lagi ya Pak ya, yang saya pertanyakan ya Pak ya. Ini kira-kira Bapak akan melaksanakan apa nih Pak? Ini yang mulai besok dan karena sudah di materinya sudah nyampe pada bab 3 tentang pengurangan. Oh ya besok jadi ya Pak. Besok dan selanjutnya gitu. Ini masih awal Bu ya. Ya jadi besok itu jam pertama. Jam pertama Bu ya. Ya Pak. Jadi besok saya akan ke kelas Bapak untuk mengadakan observasi. Oh ya Pak ya. monggo. Ya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Semoga nanti apa yang Pak Tun laksanakan, pembelajaran yang Pak Tun laksanakan itu sukses dan anak-anak dan tujuan pembelajaran yang dicapai akan tercapai dengan maksimal ya Pak ya. Terima kasih Pak. Semoga sehat Bu ya. Terima kasih. Mari Pak Tun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya kita harus apa dulu? Berdoa agar ilmu yang kamu dapat hari ini membawa barokah. Ya, bersama-sama menundukkan kepala, berdoa, mulai. Berarti yang satu anak yang tidak masuk ya. Yang tidak masuk adalah Nanda Depo. Karena Depo beralasan hari ini sakit tidak bisa masuk ke akan. Semoga Depo lekas sehat. Amin. Allahumma amin ya. Depo ya yang tidak masuk ya. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita kembali akan belajar. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Sekarang coba ini siapa yang menciptakan Soekarno? Yuk sekarang kita bernyanyi ini. Tentang pengurangan. Ya sekarang kita beri tepuk tangan dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dalam pembelajaran matematika. 1 bila
bilangan 1 sampai 10. Anak-anak bisa menyebutkan bilangan 1 sampai 10? Bisa. Coba sekarang mulai 1, 2, 3. 10 ya. Jadi kita akan belajar bilangan 1 sampai 10 tentang pengurahan. Kalau tambahan kan sudah ya. Sekarang apa tujuannya? Tujuannya adalah satu, agar kamu paham atau memahami konsep pengurangan dengan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Satu contoh, di sekolah banyak kerikil-kerikil ya. Bisa juga menggunakan daun, bisa menggunakan pensil dan lain-lain. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, menyelesaikan soal cerita. Tahu soal cerita? Menyelesaikan soal cerita sederhana yang melibatkan pengurangan. Itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar matematika tentang pengurangan. Nah, sekarang apa yang dipegang Pak Guru? Pensil. Ya. Coba sekarang ada berapa pensil yang Pak Guru pegang? Dihitung mulai. Ada berapa semuanya? Ada 8. Ini namanya alat tulis, namanya. Nah, sekarang yang kedua Pak Guru memberikan contoh lain yang akan kita gunakan pada kesempatan pagi ini. Sekarang kamu tentu tahu karena ini kesukaannya kamu. Apa yang dipegang Pak Guru? Pintar semua, ayo tepuk tangan. Ini namanya permen alias mani. Berapa jumlahnya? Coba sekarang kamu hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Siapa yang suka ini? Aduh, semuanya suka semua ya. Nanti belajarnya nanti tak buatkan hadiah untuk kamu ya. Yang bisa menjawab nanti tak kasih hadiah 1 mani. Ini saya perkenalkan dulu alat-alat peraganya yang nanti ini yang akan kita gunakan untuk menghitung matematika di pagi hari ini. Ini apa ini? Lereng ya. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Ini merupakan salah satu contoh yang akan kita gunakan dalam menghitung tentang pengurangan. Kemudian berikutnya, nah, sekarang dilihat di papan. Di papan tadi yang ditunjukkan pertama apa nih? Yang kedua, yang ketiga, ini keterangannya. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut adalah gambar. Kemudian benda apa saja yang ada di gambar? Bukan. Bagus. Kemudian berapa jumlah masing-masing benda? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
bawah. 10, 9, biar kita bisa terus belajar bersama. Sekarang aku sedang bermain ke peternakan dan perkebunan milik Edo. Kali ini, Edo sedang membantu orang tuanya untuk mengumpulkan hasil ternak dan kebun. Apakah kamu mau ikut denganku sambil belajar pengurangan bilangan kurang dari 10? Ya, perhatikan. Hore, ayo ikuti kami. Lihat, Edo sudah memetik beberapa buah jeruk. Ada berapa buah jeruk yang dipetik Edo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 6 buah jeruk. Tapi sayangnya sebagian jeruknya sudah busuk. Ada berapa jeruk yang sudah busuk? Ayo coba kita hitung. Yuk, yang busuk ada berapa? 1, Itu. 2, 3. Jeruk yang busuk ada 3 buah. Lalu berapa sisa jeruk yang masih bagus? Karena jumlahnya. Ya, induknya jumlahnya berapa tadi? Nah, yang busuk ada berapa? 3. Berapakah sisa jeruk yang Jeruk yang masih bagus tersisa adalah 3 buah. Nah, tepuk tangan. Dari kejadian ini, kita bisa menuliskannya dalam bentuk pengurangan sebagai berikut, yaitu 6 jeruk dikurangi 3 jeruk sama dengan 3 jeruk. Ya. Ayo coba kita lihat contoh yang lainnya. Nah, sekarang contoh Dari lain. penerimaan ayam, Ini ada Edo contoh lain. menggunakan Ya. 7 butir telur. Ini Akan wadah tetapi, lanjut. 3 butir telurnya sudah pecah. Pecah telurnya 3 ini. Berapa sisa telur yang masih utuh? Ayo coba kita hitung. Ya, ada berapa ini? 2, 3, 4. Jadi, Edo bisa membawa 4 butir telur. 1, 2, Jadi, kita 3. bisa menuliskan bentuk pengurangan dari telur ini adalah sebagai berikut. 7 telur dikurangi 3 telur sama dengan 4 telur. Dari kebun jeruk, kita beranjak ke kebun mangga. Ini ada gambar mangga. Di kebun mangga, Edo mendapatkan 8 buah Ada mangga. berapa mangganya? Namun kemudian Edo dan Lana memakan 2 buah mangga. Berapa Dimakan sisa berapa mangga yang ini? masih ada? Apa yang dimakan? Wah, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa buah mangga ada 6 buah. Jadi, kita bisa menuliskan bentuk pengurangan ini dengan 8 mangga dikurangi 2 mangga sama dengan 6 mangga. ini 8 mangga Terakhir, Edo dan Lana beranjak ke kebun pepaya. Di sini kami memetik sebanyak 2 pepaya. Ini gambarnya apa ini? Namun, Pepaya. sudah rusak di Lihat. kelelawar. Ada berapa Berapa jumlahnya? pepaya yang masih bagus dan tidak termakan kelelawar? Ayo coba kita hitung. Jumlah keseluruhannya berapa? 2, 3, 4. Jadi kami masih bisa membawa 4 buah pepaya. Atau bisa kita tulis 9
9 pepaya dikurangi 5 pepaya sama dengan pepaya. Ya. Hebat, kamu sudah bisa melakukan pengurangan bilangan. Untuk berlatih mengurangi bilangan, kamu bisa mencoba kembali menggunakan bantuan benda-benda yang ada di sekitarmu. Terima kasih sudah datang dan belajar serta bermain bersamaku. Sekarang anak-anak yang sudah mengerti, sudah paham tentang pengurangan dengan menggunakan benda-benda yang tadi di video dilihat ya. Pertama ada apa itu? Jeruk, telah jeruk. Ada mangga, setelah mangga ada pepaya. Jadi jumlah jeruknya seluruhnya itu dihitung ada berapa di gambar tadi, kemudian ada yang busuk sekian, maka jumlah keseluruhan dikurangi yang busuk hasilnya 3. Nah, coba sekarang ya, saya beri tugas karena kamu sudah menyaksikan menonton itu videonya tadi. Ini ada tugas untuk dikerjakan. Ini sekarang penugasannya kamu, ini ada lembaran 1 sampai 10. Ini dikerjakan, kemudian di belakangnya kamu kasih bilangan hasil dari pengurangan itu, paham? Ya, di atas kasih nama. Nah, dikerjakan di atasnya ada kolom, ada nama. Dikasih namanya kamu sendiri. Ya, dikerjakan sekarang sampai selesai. Lebih. Ya. Nih. Jangan lupa nama dan kelas. Bisa menghitung bilangan 1 sampai 10? Iya, kalau tak ngidi ngaki tak tahu. Ya, nama ditulis, kelasnya ditulis. Di atas ada nama, ada kelas. Ini sudah pelajaran, sudah dipelajari pada beberapa hari yang lalu. Tak ngidi ngaki tak biar tak. Ya, sekarang di atas ini ada kolom nama. Tulis nama dulu, nama, kemudian kelas. Di sini sudah ada contohnya. Ya, yang 1, ya. Kamu memberi tanda silang pada pertanyaan yang ada. Jadi lihat dulu, ini berapa jumlahnya ini? Hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di depan 4. Yang dicoret ini ada berapa? Ada 2, berarti 4 dikurangi 2. Hasilnya taruh di kolom lingkaran itu ya. Bisa ke bawah terus ya. Yuk, yang kerjakan namanya tangan mulut. Ya, selamat mengerjakan. Lihat bilangannya di depan. Ya, yang sudah nanti bisa dikumpulkan. Yang betul akan mendapat hadiah apa ini? Kelereng. Sampai salah mau dikasih kelereng sama Pak Guru. Hah? Iya, buat main. Ya, sekarang kerjakan. Kerjakan mulutnya, bukannya kerjakan. Yang kerjakan tangannya. Jangan. Di
Sudah. Pak Peter, kenapa kok kamu bisa? Karena mendengarkan. Kalau anda mendengarkan, ya, terus yang sudah selesai kerjakan dihitung sesuai dengan contoh tadi. Kalau mangganya 8, yang busuk 3, 8 dikurangi di sudah Pak. Cuma pengen ada Pak Nuni sama ada ya. Iya. 9 dikurangi di jangan lo Peter. Ada Pak Guru Peter. Untuk mengerjakan Pak Guru kemarin guru pakai apa? Boleh pakai jari. Boleh pakai jari. Gunakan jari kalau bilangannya itu di bawah 10. Pak, ada tampil, Pak. Bagus. Pasang kabel. Sudah di bangkunya Pak Guru lah sementara. Pak Guru yang mau ke bangkunya ada. Yang kerjakan tangannya boleh pakai tangan, boleh pakai benda-benda lain. Setelah tadi kita menyaksikan video. Ya, yang sudah biar di bangkunya ada. Ditunggu di situ. Nanti kita koreksi. Sudah. Bagus. Yang belum lanjut. Lu tak lupa ingin Peter. Bagus. 2 tambah 2 4. 4 dikurangi 2 5 kurangi 3. Terus Peter. Bang, belum, sudah Bang, belum. Tambah 3, 3, 4. Bisa. Kenapa kok bisa? Karena mendengarkan. Putron, kenapa kok tak bisa? Karena telinganya tidak mendengar. Dan kok engel. Berapa ini? Sini tangannya. Tangannya. Kalau dibantu ini berapa? 4. Ini berapa ini? Sekarang ini berapa? 10 coba jarinya 10 dikurangi 2. Hitung. Tulis ini tulis 8. Tulis 8 dari bawah ke atas. Setelah kita belajar tentang pengurangan, maka kesimpulannya kalau kita mengerjakan pembelajaran tentang pengurangan bisa kamu menggunakan alat bantu atau peraga, bisa berupa apa tadi? Permen, apa lagi? Buah, juga bisa benda-benda yang lain yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua,
bagaimana perasaannya kamu setelah mengikuti pembelajaran tentang penguruan juga yang melalui video? Merasa senang apa enggak? Bangga apa enggak? Bangga, sangat senang sekali. Oke. Untuk itu kepada semua anak, jadi pembelajaran ini tidak hanya kamu kerjakan di rumah, di sekolah, di rumah juga dalam menerapkan pengurangan ini dalam kehidupan sehari-hari juga dapat kita gunakan ya. Untuk itu kepada semua anak, jadi setelah kita menyampaikan pembelajaran materi ini, satu, kamu merasa senang, paham semua enggak? Untuk itu Pak Guru juga merasa bangga, senang sekali kepada kamu-kamu semuanya yang telah aktif, tidak berguru, hanya ada beberapa anak yang tidak memperhatikan. Jadi untuk itu besok dan selanjutnya ketika kita pembelajaran dimulai, kamu harus semangat dan harus aktif. Kemudian yang berikutnya pesan Pak Guru ya, kalau kamu belajar di sekolah harus betul-betul punya rasa semangat, ingin tahu, ingin pinter, ini jadi anak yang pandai. Apa yang harus kamu lakukan kalau ingin jadi anak pelajar? Supaya kamu jadi anak pinter, anak pandai, apa yang harus kamu lakukan? Harus belajar dengan giat di rumah, di sekolah, bersama teman, harus rukun, tak boleh bertengkar, harus memperhatikan keterangan Pak Guru dan Ibu Guru. Untuk itu anak, untuk pembelajaran ini selanjutnya untuk besok pagi, hari ini kita belajar pengurangan 1 sampai 10. Untuk besok kita persiapkan belajar pengurangan mulai dari bilangan 11 sampai 20. Yuk kita harus punya semangat ya. Semangat rajin di rumah. Nah, yuk sekarang sebelum kita menutup pembelajaran ini, yuk kita beri semangat dulu dengan tepuk tangan. Tepuk semangat. Setelah hasil pembelajaran tadi, maka ada di antara anak yang mendapat nilai 100. Yang mendapat 100 akan diberi hadiah. Hadiah apa hadiahnya? Ya, laki berapa? Nah, ini bagi 2. Ini bagi 3. Ya, biar semuanya bagian ini bagi 2. Ya, ini hadiah buat kamu. Ini bagi 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini dibagi 2. Terus masih ada 4. Ini dapat ada 4. Ini hadiah buat kamu berdua. Ini bertiga. Nah, bertiga teloin ini. Ini juga bagi kamu ya berdua. Siapa lagi? Sana sudah? Belum? Sana? Ya jangan satu-satu ya. Ini untuk kamu ya. Sebelum dibuka, karena pelajaran ini sudah berakhir, yuk sekarang kita harus berdoa agar ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah. Didoakan semua anak menjadi anak yang pandai dan cerdas dengan semangat belajar. Yuk berdoa dimulai.
Ibu Pepe, Ibu Monifa, dan juga Bapak Salatun selaku guru kelas 1 SDN Bukit 1. Di sini saya akan melakukan pasca observasi terhadap rekan sejawat saya, Bapak Salatun, yang sudah melakukan praktek mengajar di kelas 1 pada tanggal 4 November kemarin. Gimana kabarnya Bapak, Ibu? Alhamdulillah, semuanya sehat. Ya. Semoga Bapak dan Ibu dan semuanya diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Dalam percakapan observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait observasi yang telah kita laksanakan kemarin itu Bapak ya. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bertujuan untuk mengevaluasi saja bagaimana pelaksanaan observasi yang kemarin itu Bapak. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Waktu pelaksanaan observasi, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi di kelas Bapak? Alhamdulillah, pada waktu kita melaksanakan observasi, alhamdulillah sudah tidak ada hal yang memberatkan atau permasalahan yang lain. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami pun juga merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia dapat melaksanakan kegiatan observasi yang telah kita laksanakan pada waktu itu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hal-hal yang kesulitan. Kesulitan tentu saja ada. Pada waktu itu kita belajar murid dengan mengajar didampingi oleh teman sedikit, ya ada semacam grogi lah, ada gugup itu dah. Alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik ya Pak. Alhamdulillah belajar dengan baik. Di sini kira-kira ada pengembangan apa yang hendak Bapak capai dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan Pak? Dalam mengembangkan di area yang jelas, kami untuk mengembangkan kolaborasi dan keterampilan anak melalui pembelajaran itu tentang pengurangan, kalau tidak salah pada waktu itu, alhamdulillah anak dapat memahami dan mampu untuk hitung pengurangan. Itu pun harapan kami tidak hanya di sekolah, tapi juga nanti di kehidupan sehari-hari di rumah, itu pun juga bisa dilakukan. Itu sementara yang dapat saya sampaikan. Baik sekali itu Bapak ya. Jadi area pengembangannya itu yang ingin Bapak capai adalah berkolaborasi dan juga aspek keterampilannya ya Bapak ya. Tentang memahami konsep pengurangan. Nah selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya itu Bapak, sejauh mana area perkembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil terlaksana sesuai harapan Bapak atau tidak Bapak? Alhamdulillah, menurut saya boleh dikatakan sudah berhasil. Bahkan juga masih ada beberapa anak Bu, karena anak itu IQ yang satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi kami sebagai kelas 1 berusaha tidak hanya sebagai konsep saja pada anak, kami pun juga melalui atau memberikan media belajar yang konkret, seperti contohnya misalnya kita gunakan kelereng, bisa kita gunakan media semacam manisan atau permen dan lain-lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Medianya ada yang pasif, ada yang aktif. Setelah kami tanya kenapa kok anak ini kok pasif, jadi ada beberapa hal yang harus kita selesaikan sehingga anak punya semangat untuk
belajar lebih giat lagi. Jadi penanamannya konsepnya tidak hanya yang disampaikan tadi di sekolah, tapi juga bisa di kehidupan sehari-hari di rumah. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Berarti area pengembangan itu sudah berhasil Bapak laksanakan, itu ya sudah sesuai dengan harapan Bapak, karena Bapak itu tidak hanya menggunakan konsep bilangan yang ada di sekolah, tapi betul. menggunakan media yang ada ya Pak ya, data atau konkret ya Pak ya, sehingga itu ya Pak ya, sehingga anak-anak itu sudah mengenal ya Pak ya. Alhamdulillah Ya, sudah mengenal benda-bendanya. Benda yang ada di sekitar dengan melalui alat bantu media itu. Tapi yang seperti yang sudah Bapak katakan tadi itu masih ada kendala ya Pak ya. Ada kendala Bu. Bahwa anak itu tidak aktif ya Pak ya. Ada yang tidak aktif, ada yang tidak aktif. Karena ini bermacam-macam permasalahannya. Setelah kita panggil anak itu tidak aktif ya, saya panggil. Kenapa anak kok tidak semangat seperti hari ini sebelumnya? Saya tadi tidak sarapan Pak. Saya arahkan jadi kalau besok kita mau berangkat sekolah sarapan dulu ya. Ya kamu rasa semangat. Ada yang ngantuk gitu. Jadi kalau ditanya itu saya panggil, saya ketiduran agak malam, usahakan jangan sampai terlalu malam. Nah itu biar punya semangat di sekolah untuk mengikuti KBM di sekolah tiap harinya. Sudah. Jadi kendala itu sudah ada solusinya ya Pak ya. Alhamdulillah. Yang Mudah-mudahan Bapak dapat terapkan. teratasi. Nah selain Bapak tadi kan Bapak bilang ada anak yang tidak aktif ya Pak ya. Aktif. Selain itu karena mereka itu tidak sarapan, jadi ada bimbingan dari Bapak dan mengarahkan untuk anak itu agar sarapan gitu ya Pak ya. Diarahkan untuk Iya, sarapan. sarapan pagi. Selain sarapan pagi, mungkin ada Bapak untuk menumbuhkan keaktifan murid dalam pembelajaran yang Bapak lakukan gitu Bapak. Tentu saja ada. Jadi dengan melalui alat media tadi itu yang disampaikan tadi itu anak-anak bantu media itu kan sangat penting sekali untuk menumbuhkan semangat anak, sehingga anak itu lebih pas dan lebih tahu tidak hanya secara teori saja, tapi melalui praktik medianya itu insya Allah anak lebih pas, lebih paham. Itu harapan kami di lembaga. Jadi bukan hanya ya Pak ya dari disuruh harapan saja anak-anak, tapi menciptakan pembelajaran yang menurut Bapak itu adalah pelajaran yang menarik ya Pak ya. Menarik dengan menggunakan anak-anak itu peragam tadi itu. Seperti itu ya Kira Pak anak ya. lebih tahu pasti. Iya. Apakah pelaksanaan itu untuk menumbuhkan anak yang tidak aktif itu Bapak lakukan setiap hari atau kapan Bapak akan melakukannya lagi atau gimana Bapak? Ya, untuk pertemuan berikutnya kita lihat situasi dan keberadaan di luar. Karena memang anak sudah seperti itu, saya dipanggil, ya kendala-kendalanya banyak seperti itu. Jadi besok pagi kita harus sarapan, kita harus mempunyai bekal, sehingga nanti teman-temannya kalau begini yang begini tuh kan juga pengaruh juga dengan kok gitu. Jadi sehingga untuk ke depan saya anjurkan kepada anak yang seperti tadi itu bisa lebih semangat untuk kita lebih semangat belajar di sekolah dan juga diterapkan di rumah dalam kehidupan sehari-harinya melalui proses pembelajaran kita pengurangan itu tadi. Itu sangat menarik sekali Bapak diterapkan kepada anak-anak. Semoga apa yang Bapak laksanakan nanti ke depannya itu semakin baik ya Pak ya. Mudah-mudahan menciptakan seperti yang pembelajaran diharapkan. ya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid gitu ya Pak ya. Murid, ya. Betul. Dan harapan saya semoga juga Bapak bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu dapat tercapai dengan harapan Bapak. Gitu ya Pak ya. Di sekolah maupun di rumah. Terima kasih Pak Tun Iya, atas waktunya sama-sama. sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan saya kembalikan kepada Ibu BP Iya, untuk memberikan monggo, umpan monggo. balik. Terima kasih banyak.
kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Wismi selaku penggerak Pangkalan 11 apa yang sudah dilakukan hari ini saya beri aplaus ya, ini merupakan sebuah kompetensi yang harus kita gali terus, tidak hanya tugas sebagai penyelesaian tugas saja. Setidaknya apa yang kita sudah dapat dari pasca observasi ini bertujuan untuk bisa menyempurnakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di observasi hari ini. Tentunya ada penemuan yang pastinya di situ ada positif dan ada kekurangan. Ada positif yang diberikan kembali apa yang kita lakukan, dari kekurangan dari kita sempurnakan apa yang masih kurang agar kedepannya kita bisa mengembangkan kompetensi kita sebagai guru profesional, setidaknya apa yang menjadikan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Nah, jangan hanya sampai di sini saja, tertularkan apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan ke saudara yang lain. Jadi ilmu ini agar tidak hanya sampai di sini, biar bisa berkembang kepada Terima kasih, mungkin ini saja kembali dari saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan umpan balik kepada saya. Semoga apa yang diberikan itu mendapat manfaat bagi kami semua. Dan juga saya akhiri perbincangan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suwaiton sudah memberikan waktunya kepada saya. Dan juga terima kasih kepada ibu fasilitator dengan bimbingannya selama ini. Saya akhiri percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.